Halo kelas 9, kita berjumpa lagi dengan Mapel Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke dalam teks diskusi untuk mengawali pembelajaran kita di semester 2. Namun sebelumnya, Miss mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Semoga segala kebaikan selalu menyertai kita tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Mengapa kita perlu membahas namanya teks diskusi? Yang pertama adalah karena Miss sudah menganggap kalian itu sudah cukup mampu untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing secara mandiri tanpa pengaruh dari orang lain, yang artinya kalian sudah menjadi orang yang dewasa. Dan yang kedua adalah jika kita amati fenomena yang sedang terjadi di Indonesia maupun ke dunia adalah mungkin pandemi corona yang melanda Indonesia dan dunia, ataupun kemajuan teknologi yang sekarang sangat pesat. Kemajuan teknologi ataupun pandemi corona ini memiliki dampak yang sangat beragam. Ada dampak positif dan negatifnya tentu saja. Segala hal sesuatu yang terjadi dalam hidup kita selalu mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dapatkah kalian menyebutkan dampak kemajuan teknologi itu sendiri baik secara positif maupun negatif? Atau dapatkah kalian menyebutkan apa-apa saja sih dampak yang kalian dapatkan dalam pandemi corona yang sekarang ini? Tentu saja walaupun tampaknya pandemi corona merugikan orang lain, kita tetap saja dapat menarik kesimpulan positif dari pandemi ini. Pelajaran kali ini akan bertema tentang diskusi terhadap sebuah isu kasus. Dampak kemajuan teknologi maupun pandemi corona ini dapat dijadikan sebagai tema dalam teks diskusi kita. Oleh karena itu, jenis teks yang dipelajari kali ini adalah teks diskusi. Harapan Miss adalah ketika kita sudah selesai mempelajari teks ini, kalian akan dapat menyampaikan pendapat kalian baik itu pro ataupun kontra terhadap isu kasus yang akan kita bahas di ruang diskusi dari setiap pembelajaran kita yang sedang akan berlangsung nantinya. Tujuan pembelajarannya sendiri itu adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kemudian menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang dibaca maupun didengar. Kemudian menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan kontra dalam teks diskusi yang berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca maupun didengar. Dan setelah kalian dapat mengenali, menyimpulkan dan menelaah, kalian akhirnya diminta untuk dapat menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung maupun kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya baik lisan maupun tulisan. Teks diskusi kali ini akan memuat tentang pengertian, struktur, kebahasaan, dan bagaimana cara menyusun teks diskusi. Diskusi adalah sebuah proses mencari titik temu antara dua pemikiran, pandangan atau pendapat yang berbeda. Teks diskusi adalah teks yang menyediakan informasi dan opini terhadap sebuah isu melalui dua kacamata yang berimbang, yaitu pro atau setuju dengan isu maupun kontra atau menentang terhadap isu tersebut. Masalah atau isu yang dihadirkan dalam teks diskusi nantinya akan didiskusikan berdasarkan dua sudut pandang tersebut, pro dan kontra. Memang sebenarnya pembelajaran kita juga sudah selalu melibatkan kegiatan diskusi di setiap pertemuan. Oleh karena itu, harapan Miss adalah kalian tidak lagi mengalami yang namanya kesulitan dalam berdiskusi dengan teman-teman kalian saat memecahkan sebuah studi kasus. Tujuan komunikasi dari sebuah teks diskusi ini sendiri adalah untuk mengetengahkan suatu masalah atau isu yang ditinjau paling tidak dari dua sudut pandang yang berbeda, pro dan kontra tadi, sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau rekomendasi. Adapun struktur teks diskusi, yang pertama itu judul. Jadi, sebuah teks bahasa Indonesia yang baik dan benar akan selalu memiliki judul.
Kemudian yang kedua adalah pendahuluan atau isu, di mana pada pendahuluan ini berisi tentang pernyataan atau pertanyaan yang akan dijadikan isu dalam kegiatan diskusi kita. Kemudian yang ketiga adalah argumen, berisi tentang rangkaian paragraf yang memuat bukti alasan atau argumen yang mendukung pro atau menolak kontra pernyataan terkait dengan topik diskusi. Kemudian yang keempat, simpulan adalah berisi tentang pandangan akhir yang mendukung atau menolak pernyataan tentang topik diskusi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dalam teks diskusi. Yang pertama adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan. Konjungsi pertentangan adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan. Konjungsi pertentangan antara lain adalah akan tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya, walaupun demikian, dan meskipun begitu. Contoh kalimatnya, akan tetapi, di sisi lain internet membawa dampak negatif yang banyak. Atau contoh kedua, pengguna Facebook ini tidak hanya orang dewasa, tetapi usia di bawah 17 tahun pun banyak. Nah, yang kedua adalah konjungsi sebab atau kausal. Sebenarnya konjungsi ini adalah salah satu piranti kohesi yang nantinya akan kita bahas di slide berikutnya. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan antara klausa, kalimat maupun paragraf. Kata penghubung biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Kata penghubung yang banyak dipakai dan dapat menjadi ciri suatu teks diskusi adalah kata penghubung sebab, akibat, dan penegasan. Kata penghubung sebab atau kausal ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Jadi sesuatu terjadi karena sebab, pasti ada sebabnya. Bila anak kalimat ditandai oleh konjungsi sebab, maka induk kalimat merupakan akibatnya. Kata-kata yang dipakai untuk menyatakan hubungan sebab akibat untuk mengatakan sebab adalah apabila, jika, sebab, dan karena. Kemudian yang kedua adalah konjungsi akibat atau konsekutif. Konjungsi akibat menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi akibat suatu hal yang lain. Dalam hal ini, anak kalimat ditandai konjungsi yang menyatakan akibat, sedangkan peristiwanya dinyatakan dalam induk kalimat. Kata-kata yang dipakai untuk menandai konjungsi adalah sehingga, sampai, maka, dan akibatnya. Kemudian ada konjungsi penegasan. Konjungsi penegasan menghubungkan hal yang menegaskan, yaitu konjungsi bahkan, malah, lagi pula, apalagi, jangankan, dan selain itu. Kemudian ada kata keterangan modalitas. Kata keterangan modalitas yaitu kata-kata yang menjelaskan suatu peristiwa karena tanggapan si pembicara atas berlangsungnya peristiwa tersebut. Dalam hal ini, subjektivitas lebih ditonjolkan. Keterangan ini menunjukkan sikap pembicara bagaimana ia melihat persoalan tersebut. Contoh-contoh ekspresi dan bentuk dari keterangan modalitas bisa kalian lihat di slide ini. Untuk menyatakan kepastian ada memang, niscaya, pasti, sungguh, tentu, bukannya, atau bukan. Untuk menyatakan pengakuan ada ya, benar, betul, sebenarnya, malahan. Untuk menyatakan kesangsian agaknya, barangkali, entah, mungkin, rasanya, atau rupanya. Menyatakan keinginan, menyatakan keajakan, larangan, dan keheranan. Itu yang dimaksud dengan kata keterangan modalitas. Nah, kebahasan yang selanjutnya ada kohesi. Kohesi merupakan hubungan keterkaitan antar posisi yang dinyatakan secara eksplisit atau gamblang oleh unsur-unsur gramatikal atau tata bahasa dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. Nantinya di kelas kita akan mempelajari contoh-contoh paragraf yang mengandung kohesi maupun koherensinya. Di situ nanti akan lebih dalam membahas tentang bagaimana sih peletakan kohesi dan koherensi itu sendiri di dalam sebuah paragraf. Nah, kebahasan yang terakhir ada koherensi. Koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis, sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya. Koherensi merupakan keterkaitan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, sehingga wacana tersebut mempunyai makna yang utuh. Nah,
Selanjutnya yang terakhir adalah menyusun teks diskusi. Yang pertama kali kalian lakukan dalam menyusun teks diskusi adalah kalian harus menentukan topik diskusinya dulu apa. Setelah itu, barulah dapat kalian menuliskan paragraf pendahuluan yang memuat pernyataan atau pertanyaan tentang topik yang menjadi permasalahannya. Kemudian yang ketiga, menuliskan beberapa paragraf yang memuat bukti atau pendapat yang mendukung maupun menentang pernyataan tentang topik permasalahannya. Kemudian langkah keempat adalah menuliskan kesimpulan yang memuat pendapat akhir terkait topik permasalahan. Nah, sampai di sini materi tentang teks diskusi yang kita bahas pada bab ini. Selanjutnya, untuk studi kasusnya ataupun contoh-contoh paragraf-paragraf yang mengandung kohesi maupun koherensi akan kita bahas dan kita jadikan sebagai isu dalam kerja kelompok kita di pertemuan selama bab ini berlangsung. Terima kasih.